Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatma Zahra dengan NIM 221080102 dari kelas psikologi A. Di sini video ini dibuat adalah untuk memenuhi mata kuliah ibadah, akhlak dan muamalah dengan dosen pengampu Bapak Nurdin Zuhdi, dan dalam bab toharoh. Dan dalam bab ini saya akan mempraktekkan 3 hal penting yang ada di dalam toharoh, diantaranya ada mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Baik, langsung saja ke aspek yang pertama, yaitu mandi junub atau mandi wajib. Ya, baik, langsung saja ke pengertian dan praktek dari mandi wajib. Pengertian dari mandi wajib itu adalah kegiatan mengguyurkan air ke seluruh bagian tubuh apabila kita telah mengalami seperti mimpi basah, menstruasi, ataupun setelah mengeluarkan sperma dari akibat hubungan gitu. Jadi kayak kita habis melakukan hubungan suami istri, kita wajib mandi wajib atau mandi junub. Dan tata caranya adalah yang pertama, 7 hal penting dalam mandi wajib atau mandi junub, yaitu ada 1, niat dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim di dalam hati. Terus membasuh kedua telapak tangan. Terus yang ketiga ada membasuh kemaluan atau organ intim atau cebok. Yang keempat ada wudhu seperti biasa, wudhu seperti mau orang yang mau sholat. Yang kelima ada mencuci kepala, itu kita dengan cara mengambil air sebagian dengan menggunakan telapak tangan dari rambut, kita basahin akar-akar rambut kita tarik sampai ke ujung rambut. Itu untuk perempuan yang saya tahu. Terus kita ambil lagi air, kita basuhkan lagi ke sisi bagian kirinya. Yang paling penting dalam pelaksanaan toharoh itu selalu diawali dengan bagian tubuh yang sebelah kanan. Setelah kita mencuci kepala, kita langsung membasuh tubuh kita berawal dari bagian tubuh yang bagian kanan. Jadi kita membasuh dari sebelah sini dulu, kita guyur sampai bawah. Itu yang saya tahu sunahnya 3 kali. Atau mungkin bisa lebih atau kurang, saya kurang tahu. Terus terus habis itu mencuci kaki seperti biasa. Diawali dengan kaki yang kanan terlebih dahulu, lalu bisa mandi seperti biasa. Nah, itu tadi contoh apa sih arti dari mandi wajib atau mandi junub, dan sedikit contoh dari mempraktekkan mandi wajib dan mandi junub itu. Lanjut, kita ke bab toharoh yang kedua, yaitu wudhu. Wudhu merupakan salah satu ritual bersuci dalam agama Islam yang dilakukan sebelum beribadah seperti sholat. Dan tata cara wudhu secara singkat dapat dijelaskan seperti ini. Kita niat dulu di dalam hati dengan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita wudhunya di kamar mandi, kita cukup membacanya di dalam hati saja. Tapi kita kalau wudhu di tempat yang berwudhu atau di selain kamar mandi, kita bisa mengucapkan secara jahar. Terus kita membasuh kedua telapak tangan kita sampai pergelangan sebanyak 3 kali, diawali dengan tangan kanan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Tapi kalau yang sedang berpuasa disunahkan cuma 1 kali saja. Terus yang keempat ada memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan air tersebut dengan tangan kiri hingga 3 kali. Terus membasuh wajah mulai dari atas seperti ini, terus kayak ke rambut gitu sampai dagu. Bila yang punya jenggot itu sampai sela-selanya itu dibasahin gitu. Terus masuk ke sini. Nah, sudah sebanyak 3 kali, dan membasuh kedua lengan sampai siku. Terus diawali dengan tangan kanan ya. Kita ambil kayak gini,
Terus kita begini, kita kembalikan ke awal lagi. Begitu sebanyak 3 kali, begitu pula dengan yang tangan kirinya. Terus habis itu menyapu sebagian kepala. Jadi kayak gini. Jadi kayak kita ambil air dulu, terus kita sapu, terus kita cipratin, terus kita sapu ke sini. Hingga ujung rambut bagi yang laki-laki. Terus yang ke-8 ada membasuh kedua telinga dengan menggunakan ujung jari tangan kanan. Jadi kayak gini. Ujung jari, terus ini ibu jarinya membersihkan kuping atau telinga bagian luarnya, dan telunjuk membersihkan telinga bagian dalam, atau sebaliknya juga boleh. Kayak misal ibu jari membersihkan yang dalam dan yang ini membersihkan yang luar, begitu boleh juga. Terus yang terakhir ada membasuh kedua kaki di sela-selanya juga, sampai sela-sela kaki, sampai tumit, sampai mata kaki, begitu. Mungkin itu saja penjelasan wudhu. Kita lanjut ke penjelasan bab toharoh yang tayamum. Baik, langsung saja ke penjelasan terakhir di bab toharoh. Penjelasan ketiga tentang tayamum. Tayamum adalah suatu bentuk pengganti wudhu dan mandi junub ketika tidak ada air atau tidak dapat digunakan dengan keadaan tertentu. Jadi kayak misal sedang perjalanan, terus tidak memungkinkan untuk memakai air, atau misal kondisi cuaca terlalu dingin, terus sedang sakit, ataupun intinya dalam keadaan tertentu, itu bisa menggunakan debu yang suci atau benda-benda yang keras. Kita dapat seperti tembok, terus batu, begitu. Langsung saja ke tata cara tayamum. Yang pertama, pastinya niat dalam hati. Tidak harus dalam hati, yang penting kita lihat situasi tempatnya, itu kira-kira di kamar mandi atau bukan, kita bisa melafazkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus menepukkan kedua telapak tangan kita ke benda yang keras itu, benda yang berdebu, tapi pastikan debu itu suci terlebih dahulu. Terus langkah ketiganya, sebelum kita mengusapkan, kita meniup terlebih dahulu tangan kita dan menyebarkan tanah yang menempel di telapak tangan ke bagian wajah dengan lembut. Bagian wajah cukup dengan 1 kali, dan sudah dengan wajah sampai dagu. Terus dilanjutkan dengan tangan sebelah kanan terlebih dahulu sampai siku, dikembalikan ke tangan ini, dan siku yang sebelah kiri dikembalikan lagi. Sudah cukup untuk tayamum, begitu saja. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kelirunya atau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.